Bagi para peserta yang berbahagia, selamat datang di webinar. Alhamdulillah udah masuk hari kelima puasa nih. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah ya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir di ruang virtual ini untuk dapat mengikuti webinar bersama Bapak Prof. Ono. Perkenalkan, saya Devi selaku MC yang akan membantu berlangsungnya acara webinar pada hari ini. Diharapkan dengan adanya webinar ini pada partisipan agar mendapat insight-insight yang menarik mengenai 4G dan 5G ya. Oke, untuk mengawali webinar ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya penyampaian materi langsung nih bersama Bapak Profesor Ono Widodo Purbo selaku narasumber kita. Gimana, Prof? Apa kabar? Alhamdulillah, lagi bikin soal. Oke. Soal ujian. Mari kita dengarkan paparan mengenai 4G dan 5G. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai terlalu jauh, saya kasih pertanyaan ya. Biasa. Silahkan dijawab di chat. Kira-kira kalau kita, Kira-kira kalau kita pakai 4G, 5G lah, jangan 4G lah, 5G, bayar berapa per bulan, berapa gigabyte, kira-kira kayak gitu. So, tulis bayar berapa gigabyte per bulan, nanti kuotanya, bayar berapa per bulan, kira-kira. Nanti kita dari situ kita hitung-hitungan. Silahkan dijawab. Wih, pada pusing ya jawab kayak gitu doang. Kuota bayar berapa? Di Kominfo 32 GB bayar berapa per bulan? So, mahal pokoknya 50.000. Siap. Itu paling keren 50.000. Kalau bisa mah gratis, Pak. Kalau bisa mah gratis. Nah, eta betul 100. Iya, benar. Jadinya kita betah di kantor, Pak, kalau kotanya gratis. Enak. Ya, kalau bisa kota gratis, betul. Jadi ini dari Keluaran Pola 20 giga bayar 80.000. Kecamatan Ciputat 300.000, Serpong 175.000. Tapi yang cita-cita yang bener dari Satpol PP Tangsel itu gratis. Ya benar, Pak. Tangsel dong gratis. Dan saya paling suka yang bagian yang gratis-gratis juga tuh, udah kumaha tuh. Lumayan, Pak, duitnya Pak buat beli beras. Buat beli beras, duitnya yang lain, betul. Oke, sekarang kita lihat kenyataan hidup ya, kenyataan hidup. Kenyataan hidup bisa gratis sebenarnya, tergantung bos mau nggak ngasih gratis. Sekarang saya share screen lah. Oke. Ini lagi bikin soal, punten. Soal ujian buat anak-anak. Ini rekamannya bisa disebarin di YouTube juga nggak masalah sih ntarnya ya. Oke, saya kasih lihat dulu. Jadi kenyataannya kita bisa lihat di beberapa website. Yang paling pertama yang ini, nperf.com. Websitenya salah kebalik. nperf.com. Oke. Websitenya ini nperf.com. Kita bisa ngelihat kondisi sinyal di Republik Indonesia seperti apa. Oke, kondisi sinyal di Indonesia seperti apa. Nah, ini lagi kita lihat ada network coverage. Jadi alamatnya nperf.com. Kita bisa network coverage, kita bisa milih operatornya siapa. Ada AM3, Smartfren, Telkomsel, Excel. Oke. Tapi ini yang ada di sini sampai 4G. Nanti 5G saya klik menu yang sebelah kanan yang ini. Ini 5G. Yang 4G yang sebelah kiri ini. Carrier. Karena Telkomsel termasuk operator yang paling gede, saya pilih Telkomsel dulu. Jadi kondisi sinyal di Indonesia itu seperti ini, mengerikan ya saudara-saudara. Ya, Anda yang berada di Tangsel hidupnya masih lebih enak.
karena sinyalnya harusnya lebih bagus. Ini sinyal ya, belum duit. Ini sinyal. Kalau duit Anda udah tahu lah, ada yang bayar 300.000, ada yang 170.000, ada yang 20.000 pakai bayar-bayar yang kuota-kuota kayak gitu. Oke. Kalau di Tangsel, Pamulang, Serpong nih daerah sini sinyalnya lumayan bagus. Jakarta masih oke, tapi yang keren di sini adalah sebetulnya kualitasnya Tangsel lebih bagus daripada Jakarta sih sebenarnya. Jakarta cuma di bagian sini-sini aja. Ini di daerah Bekasi, ini Tangerang Selatan. Tangerang aja lebih jelek daripada Tangerang Selatan, gitu ya. Oke. Tapi kalau kita ke selatan, ke daerah Pelabuhan Ratu, apalagi di ujung Kulon, nggak ada sinyal di sana mah. Terus kalau di selatan Bandung parah. Terus di Jawa Timur, daerah Jawa Timur yang ini sebelah timurnya Malang parah. Bali cuma di daerah yang ada turis. Jadi kalau kita lihat sinyal itu bagusnya di daerah yang banyak uangnya. Jadi Surabaya, Bali, Jogja, Cirebon, Bandung, Jakarta, Tangerang itu bagus. Nah, di daerah yang tidak ada uangnya kasihan. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Daerah yang nggak ada duit mah kasihan aja dah. Karena operator cari. Ada uangnya mah Pak, hotspot aja Pak. Nah, jadi itu maksud saya pengen ngomong ke arah sana sih sebenarnya. Tapi yang paling kasihan mah, tapi kan itu sinyal termasuk kategori hak asasi manusia sebetulnya hari ini. Kalau kita lihat sebenarnya hak asasi manusia lebih hati-hati. Jadi kalau di daerah ini, Papua kasihan. Jadi hak asasi manusia tidak dipenuhi di sebelah sana. Nah, ini kondisi sinyal. Sekarang kita lihat 5G. Mudah-mudahan Anda tidak sakit hati ya. Iyalah. Oke, ini 5G. Kita lihat 5G. Ini seluruh dunia 5G seperti ini. Kalau kita lihat 5G banyak di Amerika, di Eropa, di Jepang, di India, di Australia, di bagian sini. Kalau di tengah Australia gurun isinya kanguru, jadi nggak dikasih 5G. Oke, di Arab juga banyak 5G-nya, bagus. Sekarang kita masuk ke daerah kita. Oke, ini di India mah cuman titik-titik aja. Thailand parah Thailand satu negara 5G, parah Thailand deh. Oke, Vietnam di pinggir pantai, Thailand sampai sini Thailand semua, Malaysia kalah, Filipina kalah, Indonesia parah. 5G-nya hanya di beberapa kota aja. Oke, sekarang kita masuk ke Jakarta, biar kelihatan. Bandung juga cuma di daerah sini aja. Karena kita familiarnya dengan Jakarta dan Tangsel, kita masuk ke Jakarta Tangsel. Jakarta 5G-nya ada di, nah biar kelihatan ada di mana. Jakarta 5G-nya ada di Istana, ini Istana. Sama kantor-kantor kementerian sama DKI, gubernur ada di sini. Di sini daerah tempat duit. Di sini ada Ancol, oke. Di sini pelabuhan ada 5G-nya. Terus di sini daerah DPR, MPR. Jadi tempatnya bos pimpinan ada 5G-nya. Oke, jangan khawatir. Kalau di daerah Tangsel supaya sakit hati. Ini daerah Pondok Indah, orang kaya, jelas. Jadi tadi yang ada 5G presiden, DPR, Pondok Indah orang kaya, ada 5G-nya. Sekarang kita pindah ke Tangerang Selatan, yang ada 5G-nya daerah Alam Sutra. Ini jalan raya Serpong. Terus di sini ada Ion Mall. Di sini ada daerah BSD ya. Jadi daerah situ 5G-nya. Jadi intinya 5G mah di daerah orang kaya lah, gitu kira-kira yang dipasang di Indonesia ya. Beda sama di Thailand ya. Di Thailand mah lebih manusiawi lah. Satu negara 5G, gila ini Thailand asli. Thailand gila banget, dia satu negara 5G. Oke. Di Malaysia aja cuma di Kuala Lumpur sama jalan tol dari Kuala Lumpur ke Singapura. Kalau Singapura mau pugu itu mah negara kecil mah gampang bikin 5G mah. Jadi nggak usah disebut kalau Singapura. Tetap aja di tengah-tengahnya nggak ada 5G. Ini daerah hutan soalnya tengahnya reservoir air di Singapura hutan. Oke, beres ya? Kebayang. Jadi 5G kira-kira kayak gitu. Nah sekarang kalau mau jujur,
Bedanya 5G sama WiFi apa? Kalau 5G kan harganya berapa ratus ribu rupiah tadi ya 5G. Beda utamanya apa? Nih kalau kita lihat, saya kasih gambar ini ya. Ini bekas kemarin ya, tutup. Oke. Enaknya pakai ini atau enak pakai notepad? Pakai notepad dulu lah biar gampang. Saya zoom in. Biar kerasa ya bedanya 5G sama WiFi. Sekarang saya kasih teknologi yang ada sekarang ya, WiFi, 5G. Oke, sama 4G juga kali ya. Tapi ya seluler lah intinya ya. Nah, dari sisi kecepatan dulu biasanya orang kan ngomongnya kecepatan ya. Hari ini WiFi yang sering kita pakai, yang sering dipakai kecepatannya sekitar 300 Mbps. Tapi kecepatan maksimumnya 1,2 Gbps. Itu WiFi sekarang hari ini. Kalau 4G, 5G, sok tulis kecepatan maksimum berapa sekarang, tulis di chatting sok kecepatannya berapa sekarang teh. Biar nafsu. Berapa kecepatan 4G? 30 mega ya sekitar segitulah ya, 30, 40 dan segitulah ya. Jadi sebetulnya cuma segini loh, hati-hati. 4G 5G daerah situ yang ada di Indonesia sekarang. Kenapa segitu? Karena kita butuh jaringan yang bagus. Kalau di Amerika bisa sampai lebih tinggi, kalau di Amerika ya. Cuman yang di Indonesia sekitar segituan. Oke. Terus bedanya WiFi sama ini handphonenya gimana? Handphone bisa jalan dua-duanya nggak masalah. Cuman kalau WiFi handphonenya nggak bisa mobile, tidak mobile, ya. Kalau 4G, Izin nanya dong Pak, kenapa? izin nanya. Sok, mangga. Ya, kadang kita pakai ke kota nih gede. Saat hujan tuh ndet-ndetan itu kenapa ya Pak? Oh betul, bagus. Itu pertanyaan bener dan bagus banget. Oke. Iya benar emang ndet-ndetan. Itu harus jawabannya kira-kira gini. Pada pernah ini nggak ya? Pada pernah pakai microwave oven belum? Yang buat manasin macem-macem teh, biar manasin makanan, microwave oven tahu ya? Mudah-mudahan tahu ya microwave oven. Jadi kalau mau ngelihat gambarnya teh gini. Micro oven. Oke. Jadi banyak dijual lah kayak ginian. Ini mah bukan microwave yang ini nih, microwave oven kayak gini ya, microwave oven. Jadi kita nih kayak gini, makanan dimasukin, nggak make gas, nggak make, cuma make listrik aja. Kalau detan pakai gigi satu bu, jangan pakai gigi tiga. Jadi kira-kira gini ya, pakai microwave oven. Nah microwave oven kan makanan di dalamnya jadi panas. Nah kalau kita tahu microwave oven sama 4G sama 5G frekuensinya sama, hampir sama lah frekuensi antara 4G 5G sama microwave oven sama. Artinya apa? Pada frekuensi itu kalau kita tembakin ke makanannya jadi panas. Cuman di 4G 5G karena tidak tinggi, powernya nggak tinggi, nggak panas. Cuman dari sisi ini saya ngomong dari fisika ya, fisikanya itu kira-kira gini, sinyal radio kalau kena air dia akan berubah, sinyalnya akan hilang, berubah jadi panas sih, bukan hilang-lang ya, maksudnya sebagian akan berubah jadi panas, sebagian bisa nembus. Jadi yang sebagian sinyal yang kena air tadi akan sedikit yang berhasil nembus, sebagian lagi berubah jadi panas. Contoh yang paling jelasnya di microwave oven. Nah, ini hubungannya sama hujan di 4G 5G. Jadi kalau ada hujan di 4G atau 5G, sinyal dari seluler tadi kena air, dia berubah jadi panas di airnya. Jadi airnya agak anget
nggak akan anget banget sih, karena sinyalnya kecil sih. Akibatnya sinyal yang nyampe ke handphone kita tinggal dikit, handphone kita yang masuk ke BTS-nya 4G 5G juga tinggal dikit. Akibatnya jadi endet-endetan. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Oke, atau saya kasih lihat gambar lah BTS seluler. Jadi kalau kita lihat BTS seluler bentuknya tower-tower kayak gini, tinggi pisan. Nih tower kayak gini tinggi. Handphone kita ada di bawah sini, misalnya nih ada kita di bawah sini. Ini kondisi hujan, jadi sinyal yang dari tower ini ke arah handphone sebagian hilang sama airnya akan ngilangin sinyal, jadi tinggal sedikit yang masuk ke handphone kita juga karena sinyalnya kecil, masuk kena air, nggak berhasil nyampe ke sana juga, makanya endet-endetan. Jadi kira-kira sesederhana itu penjelasannya kalau mau dilihat di microphone tadi. Terus ya, jadi kayak gitu sih masalahnya. Jadi kalau hujan pasti parah. Kalau mau bagus sinyalnya bukan di 4G 5G. Kalau mau bagus sinyalnya kita makainya yang 2G. 2G lebih sedikit redamannya. Jadi yang sinyal hilangnya lebih sedikit kalau di 2G. Kalau di 3G, 4G, 5G sinyal hilangnya lebih gede lagi kalau kondisi hujan, karena frekuensinya lebih tinggi, sinyal hilang bakal tinggi banget. Gitu. Jadi kira-kira itu penjelasannya, urusan endet-endetan. Jadi nggak ada urusan sama gigi. Oke. Saya mana sih tadi saya nerangin udah lupa saya mana. Oh, sampai sini. Jadi masalah paling gede ini kecepatannya lebih kencengan WiFi daripada 5G. WiFi yang jadi masalah, WiFi nggak bisa mobile, 5G bisa mobile. Nah sekarang harga BTS ya. Kalau di WiFi namanya bukan BTS, namanya access point. Sok kalau ada yang tahu harganya, kira-kira harga access point WiFi berapa? Sok tulis harga access point WiFi seberapa? Ada yang tahu nggak harganya seberapa? Access point WiFi itu kayak gini bentuknya. Pasti kalau di ruang-ruangan suka ada 2 jutaan, 7 juta access point WiFi yang kayak gini bentuknya. 2 juta, 7 juta. Wah, Misbah mainnya main yang kelas-kelas ini, kelas-kelas mahal. Kalau yang paling murah yang disebut Maliki itu 150.000. Oh, Misbah makanya Unify, jangan tuh pakai murah aja, pakai kayak TP-Link gitu ya, 150.000 dapat ya. Jadi bentuknya kayak gini harga 150.000, yang murah nih, murah. Oke. Bentar salah. Jadi 150.000 nih kira-kira. Oke, nah kalau di 4G 5G BTS yang dipakai operator harganya antara 500 juta sampai dengan 1M 1 bijinya. Jadi kira-kira daerah situ harganya. Jadi beda banget sih antara WiFi sama 4G 5G, beda banget. Nah terus jumlah subscriber pelanggan ya, jumlah pemakai lah, jumlah user lah. WiFi itu kira-kira sekitar 10 sampai 20 per access point. Kalau 4G bisa sampai 250-an per BTS. Jadi ini yang bikin beda sih sebenarnya. Kelihatan bedanya, terutama mobile, harganya mahal banget. Terus usernya bisa lebih banyak di 4G 5G, 1 access point. Jadi kalau udah kondisi kayak gini, kalau kita nggak butuh mobile, kalau usernya satu ruangan cuma ada 10 orang, 20 orang, sebetulnya kita pakai WiFi cukup. Kalau tidak mobile. Kalau kita banyak mobilenya, terpaksa kita mengandalkan 4G 5G. Tadi harga langganannya berapa ya tadi pulsanya WiFi bisa gratis. Yang ini tadi berapa, antara 170.000 ya sampai 300.000-an per bulan. Jadi kita ngelihat range daerahnya kayak gini. Mungkin nggak kita ini ada pertanyaan dari RSUD Pondok Aren. Di router WiFi ada tulisan 2,4 GHz dan 5 GHz. Kedua hal itu maksudnya apa? Izin pencerahan. Jadi di WiFi ada frekuensi yang sering dipakai di WiFi ya. Di frekuensi yang sering dipakai di WiFi, betul.
2,4 dan sebenarnya bukan 5,8 GHz tepatnya sih sebenarnya ini. Oke. Untuk seluler bisa main di 900 MHz, ada yang 1,8 GHz, ada 2,3 GHz, ada di 3,3 GHz, ada di 5 nggak tahu. 5 kalau nggak salah di atas banget sih. Ada di 20-an, 20 sekian GHz, 20 plus lah GHz. Oke, itu yang 5G terutama mainnya situ. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau WiFi kita dibatasin 2,4 sama 5,8, kalau 4G 5G frekuensinya banyak banget. Oke. Jadi ini sama aja, sama-sama frekuensi. Paling gampang untuk, jadi ini frekuensinya ya frekuensi. Contoh paling sederhana mah frekuensi radio FM lah. FM di Tangerang Selatan. Oke. Ini frekuensinya kita bisa lihat di sini ada, ini Pandeglang, Serang, Cilegon, ini Tangerang Selatan, Tangsel. Ini ada AM sekian, nah ini FM 88,9 mega RRI ya, RRI Pro 3, 88,9 MHz, 91,1, ini semua megahertz. Sementara kalau WiFi kita pakainya bukan megahertz tapi ini gigahertz. Jadi kalau dalam megahertz ini jadi 1000. Jadi sebenarnya frekuensinya, maksudnya frekuensi itu ya frekuensi. Sama kayak FM, sama kayak AM, frekuensinya itu. Nah, bedanya antara frekuensi ini dengan frekuensi yang di sini, jadi dua frekuensi ini dengan frekuensi yang ini bedanya apa? 2,4 dan 5,8 frekuensinya bisa dipakai tanpa perlu izin dari Kominfo Jakarta. Jadi yang ini ya, yang ini boleh dipakai tanpa izin dari Kominfo Jakarta, artinya kita tidak perlu bayar pajak dan sebagainya, nggak perlu daftar dan sebagainya, boleh dipakai free, gratis. Sementara kalau yang ini nggak boleh dipakai sembarangan, harus dapat izin dari Kominfo Jakarta. Kalau kita pakai tanpa izin, nanti akan ada balai monitoring dari Kominfo datang dan ngambil alat-alat yang kita operasiin. Jadi kira-kira gitu. Oke, nah ini dua ya. Nah, sekarang urusannya enak pakai ini, kita ngomong di WiFi-nya dulu ya, di WiFi. Antara 2,4 sampai 5,8 GHz enak pakai yang mana sebetulnya? Nah, kebetulan sebagian besar handphone, laptop kita banyaknya makainya di yang 2,4. Kebanyakan. Ada laptop yang handphone yang mahalan, laptop yang mahal bisa pakai di dua-duanya. 2,4 bisa, 5,8 bisa. Tapi sebagian besar kebanyakan di 2,4 siap pakainya alatnya. Konsekuensi dari itu adalah 2,4 banyak yang pakai, 5,8 lebih sedikit yang pakai. Jadi kalau kita operasiin WiFi supaya nggak terlalu banyak yang pakai, karena per akses point cuma bisa 10-20 doang usernya. Jadi kalau kita misalnya di rumah sakit, untuk alat-alat yang penting-penting, coba dicek alatnya bisa di 5,8 nggak. Kalau dia bisa 5,8, pakainya alat untuk khusus buat alat itu, pakainya 5,8. Karena di 2,4 pasti banyak banget yang pakai. Jadi nanti tabrak-tabrakan. Kayak ibaratnya kalau pakai walkie-talkie, ada orang ngomong, yang lain ada yang ngomong lagi. Jadi jam-jaman gitu, saling ngomong, banyak yang ngomong, akhirnya nggak ada yang bisa kedengeran. Jadi kondisinya di 2,4 bisa kayak gitu, bisa saling jam-jaman. Kalau di 5,8 karena sedikit yang pakai, ngejamnya lebih sedikit. Untuk 2,4 biasanya dipakai buat banyak orang, jadi 5,8 nggak banyak orang yang pakai. Ini biasanya kita pakai untuk sambungan-sambungan yang lebih khusus, yang kalau kita pengen gangguannya lebih sedikit, kita pakai 5,8. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini free, dua-duanya free. Cuman kalau tahu ceritanya, ini prosesnya kita berantem dulu sih sama Kominfo. Jadi pada zaman dulu kala nggak free sih. Pada zaman dulu kala kita harus bayar 22 juta rupiah per tahun per access point. Dulunya harus bayar segitu. Cuman kita berantem. Jadi akhirnya tanggal 5 Januari 2005
Pak Hatta Rajasa waktu itu Menteri Perhubungan tanda tangan keputusan frekuensi itu dibebasin. Tapi kita berantem dulu sih, sempat berapa tahun berantem, 5 tahunan lah berantem. Seru. Tapi silahkan baca-baca ceritanya di internet aja urusan berantemnya. Jadi Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang ngebebasin frekuensi 2,4 sama 5,8-nya dengan cara berantem. Nggak banyak negara lain yang berantem. Negara lain rata-rata pemerintahnya cukup mengerti tentang kebutuhan masyarakat dan mereka langsung ngelepasin ini free aja, langsung. Jadi mereka bikin keputusan langsung. Karena orang-orang di sananya cukup pintar, dia langsung bikin. Kalau di Indonesia kebetulan kita perang. Jadi kalau Anda lihat di dunia nanti Indonesia satu-satunya negara yang perang sih sebenarnya untuk frekuensi itu. Nah sekarang urusan ke seluler, ini biasanya frekuensi ini biasanya dipakai sama 2G, ini sering dipakai sama 3G, 4G. Nah sisanya 5G bisa pakai di mana aja, 5G. Oke. Jadi yang ini 2G, 3G, 4G, sisanya 5G. Cuman semuanya harus pakai izin. Dan izinnya mahal banget, triliunan. Nah yang seru dari semua ini adalah frekuensi yang ini. Frekuensi ini sebetulnya bukan frekuensi untuk operator kayak Telkomsel dan teman-temannya, itu kan operator jaringan publik ya, maksudnya dia dagang supaya ngasih layanan ke masyarakat publik. Kalau 3,3 adalah jaringan yang untuk pribadi, private gitu. Oke, asal ngerti batasannya kita kayak gini ya, 10, 250 BTS. Oke, ini batasan kita sama harga alatnya 150.000, yang ini bisa ratusan juta sampai 1 juta. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita bikin sendiri yang ini? Oke, bikin BTS ini bisa bikin sendiri nggak nih, BTS yang ini bikin sendiri? Jawabnya bisa, dan orangnya ada di Zoom. Namanya Yopi dan Fatah dari Diskominfo Tangsel. Jadi Tangsel bisa bikin sendiri. Oke. Jadi Tangsel bisa bikin 5G, 4G, 5G sendiri, orangnya ada di Zoom. Paling pasti Yopi ada di Zoom. Harusnya Yopi yang ngomong nih, bukan Ono. Satu lagi Fatah. Fatah lagi kabur kayaknya dia. Dia lagi ngerjain bangkit soalnya. Oke. Di seluruh Republik Indonesia, setahu saya di satu Republik Indonesia hanya Tangsel yang bisa bikin sendiri seperti ini, gitu ya. Ini keren loh, ini catatan keren banget. Jadi hanya Tangsel yang bisa bikin seperti ini. Oke, solusi yang ada di lapangan biasanya kita tidak sampai bikin. Kalau Tangsel agak ekstrim, kita bikin ya. Barangnya kalau mau ngelihat ada di lantai 7, tapi nggak tahu sekarang pindah kemana, gue nggak tahu. Tanya Yopi lah, pindah kemana, gue nggak tahu. Jadi barangnya ada di sana. Mantap, Kominfo Tangsel dilawan. Padahal Misbah juga orang Kominfo Tangsel. Oke. Nah, solusi yang banyak dipakai di lapangan rata-rata tidak bikin 5G sendiri. Jadi solusi kalau kita ke lapangan sinyal kagak ada, kita nggak bikin 5G sendiri kalau di lapangan. Jadi kalau kita lihat tadi sinyal ya, nih coverage tadi, oke. Ini Indonesia kan kondisi, jangan 5G lah, nggak usah 5G lah, kita masuk ke yang biasa aja ya, network coverage yang biasa ya, yang 4G, 2G, 3G, 4G, harus pilih dulu carrier-nya Telkomsel misalnya, oke. Misalnya kita di sini ya, Sulawesi, sinilah paling kerasa, di Papua atau di mana, oke. Ini daerah-daerah kayak gini, ini daerah sini kan nggak ada sinyal. Ini daerah Timika aja yang banyak sinyalnya. Sinyalnya bagus Timika, karena Timika kan tambang emas sih sebenarnya, cuma ngakunya tembaga. Jadi kalau di daerah di luar ini kan nggak ada sinyal. Solusinya apa? Bisa nggak dia bikin 4G, 5G sendiri? Oke. Kebanyakan di daerah-daerah mereka tidak bikin 4G, 5G sendiri, mereka beli di Bukalapak. Ini solusi yang murahnya ya. Jadi cari ini jadi nyebut merek, bisa dibuka, harus nyebutnya ada General, toko online, bisa dibuka lapak, bisa di Topet dan di mana. Yang beli ini repeater 4G misalnya.
Jadi yang dibeli repeater 4G. Harganya segini, 1,5 juta. Kalau bisa 3G ini yang murah yang ini ya. Ini ada rata-rata antara 1,4 1,5 jutaan lah kira-kira kayak gini. Kalau kita perhatiin baik-baik, dia tuh ada 2 antena nih. Ini ya ini aja kelihatan di sini lah ada 2. Kelihatan banget nih 2 antena. Ini ada antena yang arah kayak antena TV, ada antena yang bentuknya bulat. Jadi antena yang arah ini diarahin ke 4G-nya punya operator, terus dipasangin antena yang ini supaya handphone masuk ke antena ini, nanti dikuatin sinyalnya masuk ke antena yang ini, connect ke operator. Jadi teknik yang biasanya dipakai di daerah, kita rata-rata pakai teknik-teknik seperti ini. Jadi kita pakai teknik dikuatin aja sinyalnya. Oke, harganya nggak sampai ratusan juta, harganya cuman seharga handphone. Kita pasang, jujur saya pernah pasang ginian sih, cuman Kominfo nggak suka. Sorry, bukan dinas Kominfo ya, Kominfo pusat nggak suka dengan seperti ini karena katanya ngerusak jaringan. Ya salah sendiri, lu nggak ngasih sinyal ya kita rusak lah jaringannya. Nah ini bentuknya kayak gini ya, harganya 1,5 jutaan kira-kira. Jadi kalau di daerah yang nggak ada sinyal, di desa yang nggak ada sinyal, solusi yang paling murah yang bisa dibikin buat desa itu adalah kita pasang aja sini. Jadi nggak usah sampai solusinya nggak usah kayak gini ya, tidak ada sinyal, naik pohon. Nah ini banyaknya solusinya gitu kan, naik pohon. Kebanyakan desa-desa itu kayak gitu tuh, naik pohon. Coba kita lihat gambarnya, horor dah. Nih sampai asli, dan ini benar-benar kejadian pada difotoin, dasar. Jadi ini foto beneran kondisinya waktu ujian sekolah, pada naik pohon, pada di luar. Padahal sebetulnya kalau desanya cukup, kan mereka udah bisa beli handphone. Jadi sebetulnya pada saweran aja, kemudian beli alat seperti ini, diarahin ke si operator, dan handphone semua bisa lewat makhluk ini. Gitu. Jadi nggak usah sampai naik pohon sih sebenarnya. Ini kasihan banget, ini hanya foto. Ini kalau dilihat Indonesia semua loh ini. Kisah mahasiswi panjat pohon cari sinyal. Bahasa Indonesia kan, coba lihat ke bawah-bawah. Pasti Indonesia semua. Berkat pejuang sinyal Telkomsel. Wah, ini lagi Telkomsel lagi ngasih tahu bahwa dia pahlawan demi anak-anak belajar daring. Wah ini seru lah. Ada yang jadi pahlawan, ada yang sengsara lah. Listrik mati, kupang mati, bak. Wah seru dah. Oke, jadi kira-kira solusinya ini. Kebanyakan orang. Oke, jadi solusi yang paling banyak seperti ini. Nah, solusi yang ekstrimnya adalah bikin sendiri 4G, 5G. Bikin sendiri. Untuk satu repeater, untuk repeater tadi satu provider atau gimana? Enggak, dia bisa banyak provider sekaligus karena dia bukan BTS, dia cuma nguatin sinyal aja. Jadi semua sinyal dari semua operator akan dikuatin. Jadi dia kayak apa ya? Kayak repeater walkie-talkie lah. Semua suara yang masuk akan dikuatin di ujung sebelah sana. Nggak peduli dia dari siapanya, nggak peduli. Kalau boleh ngomong terus terang dan jujur, nggak bagus-bagus banget teknik seperti itu. Tapi ya udah, kita yang paling murah ya seperti itu kondisinya. Nah, teknik yang lain adalah kita pakai modem, bukan modem ya, modem 4G ya. Kita bisa pasangin modem 4G. Telkomsel jual apa sih namanya, lupa saya. Bisa pakai modem seperti ini, MiFi apa segala macam. Jadi teknik yang lain adalah pakai modem MiFi, tapi kalau modem MiFi ini kalau mau enak dikasih antena luar seperti ini. Antenanya kalau bisa antena tembak ya, antena kayak antena TV kayak gitu. Nah itu lebih bagus. Bisa pakai modem seperti ini juga bisa. Jadi konsekuensinya Orbit, nah benar. Satu lagi bisa pakai Orbit, terima kasih Misbah. Orbit Telkom. Ini gue jadi iklan Telkomsel nggak enak juga nih. Nah, teknik yang lain adalah kita bisa pakai Orbit. Orbitnya nanti pakai WiFi kita masukin ke sini. Jadi ujungnya sih di sebelah sananya seluler, tapi usernya masuknya pakai WiFi semua. Bisa seperti itu, tapi konsekuensinya kuotanya harus saweran. Kalau yang tadi pakai repeater, masing-masing pakai kuotanya masing-masing. Kalau pakai Orbit, pakai modem, ada satu orang yang harus bayar kuota, yang lain nginduk ke situ. Konsekuensinya ada yang bayar sih. Kalau cara yang paling sering dipakai anak-anak, ini saya kasih tahu yang anak-anak pakai banyak sekarang ya.
kondisi di lapangan ya, maksudnya saya kemarin ke Lewiliang, ke Garut segala macam, solusinya kira-kira pakai kayak gini sekarang. Tapi ini udah nggak pakai 4G ya, 4G-nya udah dibuang sama sekali, soalnya 4G dia pelan 4G 5G teh pelan sebenarnya kategorinya. Kalau mau jujur ya, 30 mega teh pelan. Jadi kita masuk ke wiki saya rtrw.net. Oke. Ini dia. Oke, rtrw.net. Saya masuk ke paling bawah. Oke. Masuk ke pengguna. Di sini ada yang pakai fiber optik. Oke. Ini dia. Di Garut Tasik. Ini jadi, dan ini contohnya di Garut, tapi kemarin saya juga ke mana sih namanya? Iseng-iseng ke Lewiliang segala macam Bogor ya. Lewiliang Bogor. Jadi mereka sekarang bukan pakai 4G 5G, dia pada narik kabel fiber seperti ini. Ini pakai fiber segala macam. Nah, gambar wifi-nya nggak saya masukin. Jadi setelah naik fiber, nanti di ujung kabel fiber ini dipasangin akses point wifi. Jadi mereka sekarang udah di kampung-kampung mulai harganya pakai narik kabel fiber, di ujungnya pakai akses point wifi. Ini namanya Pak Dadang nih, ini Dadang orangnya, ini CEO dari Salma.net. CEO kayak gini bentuknya, keren sih, orangnya low profile banget. Nah, ini dia narik kabel fiber di mana-mana, kemudian di ujungnya pakai wifi. Jadi di desa-desa di Republik ini udah mulai banyak kampung-kampung yang tidak pakai 4G 5G, mereka pakai kabel fiber, ujungnya pakai wifi. Yang perlu Anda tahu semua, bayarannya berapa. Kalau kita pakai 2G, 3G, 4G segala macam, tadi kan hasil survei kan pada bilang 170.000, ada yang 300.000. Ini bayarnya harian. Kalau yang dijual sama Salmanet per hari 3.000 perak nih, kadang 3.000 rupiah per hari. Kalau kemarin saya di Lewiliang 5.000 rupiah per hari. Jadi range-nya antara 3.000 sampai 5.000 rupiah per hari. Dan orang lebih ikhlas bayarnya harian dengan harga seperti itu, 3.000 sampai 5.000 rupiah unlimited ya. Jadi 24 jam silahkan pakai sampai mabok-mabok 24 jam, harganya cuma segitu. Gitu, 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dia juga jual yang mingguan, jual yang bulanan segala macam. Cuman sebagian besar orang belinya harian. Padahal kalau mau jujur lebih murah yang bulanan. Kalau nggak salah yang bulanan dia jual 50.000 perak. Jadi dengan fiber optik kecepatannya 100 Mbps lebih murah daripada 4G 5G, kira-kira kayak gitu. Nah, cuma karena topik hari ini lebih karena 4G 5G, saya akan ini nggak akan saya bahas terlalu dalam lagi. Saya akan masuk ke 4G 5G. Oke, jadi yang bikin ada di Zoom ya. Ini yang bikinnya. Saya akan cerita proses ngopreknya ya, Kisahnya waktu awal-awal kata kuncinya adalah OpenBTS nih. Kata kuncinya OpenBTS. OpenBTS saya bukan gratisan, maksudnya ini teknologinya open source BTS. Ini makhluknya. Jadi cara berpikirnya kira-kira saya kasih gambar aja biar gampang ya. Ini saya masuk teknologi yang nggak apa-apa ya. Ini kalau orang yang bukan teknologi takutnya pada stres dengerin saya. Salah pencet. Yang bukan teknologi takutnya pada pusing dengerin saya ngomong. Ini gampang sih. Nih sekarang kalau kita tahu yang namanya komputer, iyalah. Ini komputer ya. Oke, di dalam komputer teh ada dalamnya teh ada biasanya ada sound card. Biasanya dipakai buat dengerin MP3 lagu, dengerin YouTube. Jadi suara lewat sound card ini biasanya nanti kita pasangin speaker sama mikrofon itu dalam komputer. Kalau belum tahu, kalau pakai handphone kan ada colokan stereo. Nah itu dalamnya ada sound card juga dalam handphone sih sebenarnya. Jadi teknologi sound card. Padahal di dalam komputer itu nggak ada suara. Kalau tahu komputer itu nggak ada suara dalamnya.
Suara bentuknya komputer cuma tahu 0101, 05 volt, 05 volt. Jadi komputer cuma tahu itu aja 05 volt, 05 volt. Tapi dia ada alat namanya sound card supaya bisa ngerubah 0101 jadi suara biasa, atau ada suara biasa masuk ke dalam komputer jadi 1010 lagi. Jadi komputer cuma kenal 1010, pakai sound card ini bisa berubah. Oke. Nah, berdasarkan yang itu, kalau sound card kan harganya murah banget ya sekarang ya. Coba kalau kita lihat USB sound card, ini harganya 12.000 perak, harganya udah 22.000 rupiah. Kalau yang udah bagus 70.000, jadi harganya geblek banget sih. Tapi ini bisa suara bisa masuk bisa keluar, harganya 12.000 ya, gelo sih, 22.000. Jadi harganya murah banget. Kita bisa merubah suara jadi digital, digital jadi suara. Karena dalam komputer nggak ada suaranya sih sebenarnya, semua serba digital. Nah, sekarang balik lagi ke makhluk ini. Jadi ini sound card harganya 12.000, 20 ribuan lah kira-kira ya, 20.000 perak. Kita bisa merubah suara masuk. Kalau kita lihat suara, itu sebenarnya isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang. Matematik banget sih suara isinya. Sinus cosinus kali bagi tambah kurang. Nanti sinusnya bisa kita atur, makin nada berapa, nada apa, segala macam. Akhirnya bisa jadi lagu, apa. Nah, kita kenal yang namanya MIDI, apa segala macam. Kita bisa program pakai komputer. Oke. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, kita bisa merubah juga sinyal 2G 4G ini. Ini 2G 4G yang ada di seluler, kalau kita tahu itu isinya cuma sinus cosinus kali bagi tambah kurang. Jadi kita bisa rubah si 2G 4G seluler itu jadi sinus cosinus kali bagi tambah kurang. Kita butuh alat seperti sound card, tapi dia harus ngerubah bukan ke sinyal suara, tapi sinyal radio. Alatnya hari ini lumayan murah. Lumayan murah, tetap aja mahal ya buat orang biasa, minta maaf. Jadi yang alat yang kita pakai namanya SDR, atau merek langsung ya, Etus. Ini yang ada di Kominfo. Gambarnya kita lihat dulu. Ini ada di lantai 7, makhluk ini ada, kita punya. Kemudian yang punya saya ada juga, masih ada di sana. Ini yang saya punya B200 bentuknya, tapi PCB-nya saya warna putih ya kalau nggak salah. Jadi bentuknya ini ada. Di sana juga ada N210. Ini ada di atas juga, bentuknya kayak gini. Ini harganya lumayan. Harganya antara 15 sampai 20-an juta, mahal. Tapi dia bisa mancar, bisa nerima. Oke. Nah, kemudian jadi alatnya seperti ini. Tapi cerita awal bangetnya adalah dari sini sih sebenarnya. Jadi dari sini ini awal banget ya, awal banget. Waktu itu, bentar, ini saya geser dulu biar kelihatan. Saya baca-baca di mana ya? Ada nggak ya? Nggak usah lah, cerita aja langsung ya. Jadi baca-baca, wah kita jadi bisa bikin BT seluler sendiri. Alatnya seperti ini waktu itu. Oke. Saya nggak punya duit, saya kan juga kere-kere, nggak punya duit lah kira-kira. Kemudian saya diundang lah untuk kasih workshop di sini. Ini alatnya. Ini adalah pertama kali saya nyoba alat itu. Oke, ini alatnya. Ini kabel USB masuk ke komputer. Dalam komputer ini ada sentral telepon segala macam, dan kita jadi bisa nelpon pakai alat ini. Ini pertama kali saya nyobain. Alatnya pinjem, ini bukan punya Ono. Alatnya bukan punya Ono, Ono pinjem. Pertanyaannya, silakan tulis di chat pertanyaannya. Oke, kira-kira ini yang pakai baju biru orang mana nih? Yang pakai baju biru ini orang-orang mana nih? Yang pakai baju biru, ada yang bisa nebak nggak nih orang mana? Silakan ditulis di chat. Yang pakai baju biru orang mana? Coba, ada yang bisa tahu nggak sih? Yang pasti manusia sih emang. Nggak bisa nebak ya orang mana yang baju biru. Kalau mau lebih enak saya zoom. Bisa di zoom ya? Nggak bisa nebak ya? Oke, tidak bisa nebak orang mana? Nyerah. ITB. Oh, kecanggihan ITB mah.
Yang baju biru bukan ITB. Negara, sebut negara mana lah. Bukan Indonesia ya. Saya kasih tahu dulu, ini bukan Indonesia. Ada yang bisa tahu ini baju biru dari negara mana kira-kira? Vietnam, salah. Nggak bisa nebak nih pasti semua. Nih saya kasih tahu ya. Nih yang baju biru Malaysia salah. Ya kayak orang Malaysia sih. Nih kalau kita pakai Google Maps, negaranya Bhutan. Nih negaranya negara Bhutan, di sini negaranya nih. Ini negaranya di sini. Nih Bhutan. Jadi kalau kita lihat ini India, Nepal, Bhutan, Bangladesh. Oke. Ini orang-orang tadi dari negara Bhutan tadi. Yes, mana tadi? Nah, ini dari negara Bhutan. Pertanyaan kedua. Oh, ini pertanyaan kedua. Ini kelihatan Ono pakai baju batik ya orang Indonesia. Pertanyaannya, ini workshopnya di mana dikerjainnya? Workshop ini di mana? Bisa nebak tuh. Coba datar. Nah, nih biar kelihatan rada gede lah. Ini ada ruangannya kayak gini kira-kira ada Papua, TK, Maliki, Papua. Niue, salah. Papua salah, Niue salah. Ayo, negara mana itu? Salah kabeh benernya. Aduh, salah. Ini negaranya di Thailand. Di Bangkok sih itu. Cimahi masalah pisan. Jadi di Bangkok, pesertanya dari negara Bhutan. Jadi saya waktu itu hampir setiap tahun ke Thailand ngasih workshop. Pesertanya dari Bhutan, dari Kamboja, dari Laos, dari Burma, segala macam. Ngasih workshop di Thailand. Yang ngasih workshop orang Indonesia, jangan khawatir. Tentang apa? Tentang bikin telepon sendiri. Jadi bagaimana cara bikin telepon sendiri. Kebetulan ya karena saya ngerjainnya di Thailand, yang dapat nama orang Thailand dong. Walaupun yang ngajar orang Indonesia, yang dapat nama orang Thailand. Kayaknya orang Thailand yang jago, padahal sih yang ngajarnya orang Indonesia. Karena dia jago dagang, akhirnya dia dapat alat tadi. Jadi alat ini dia dapat nih. Dia dapat donasi lah alat tadi. Cuman kan saya kesel juga ya, sialan lu yang dapat, padahal gue yang ngomong. Saya pinjem lah, pada suatu hari lagi ngosok, saya nggak pinjem alat ini, saya cobain, akhirnya nyala, GSM-nya jalan. Jadi GSM-nya berhasil jalan dengan alat yang seperti ini, kita bisa bikin GSM sendiri, kemudian semuanya didokumentasikan dalam bentuk ini, tulisan ini. Jadi tulisan ini adalah hasil ngopreknya di Thailand tadi sih sebenarnya, hasil ngoprek Thailand tadi mulai bikin itu. Nah dari situ mulai bisa, terus saya banyak ngasih cerita ke orang-orang. Kita bisa, ini ada catatan-catatan cara bikinnya ya, cara bikinnya dicatat di sini, cara nginstalnya gimana segala macam. Nih wah ini udah bahasa horor banget lah, tapi ini kayak Yopi, Fatah lihat kayak gini biasa-biasa aja kali. Ini catatannya dari sini semua, dan orang-orang pada mulai ngoprek di situ. Oke, nah hari ini untuk GSM 2G bukan 3G 4G, untuk GSM yang paling murah yang saya temuin bisa pakai alat seperti ini. Yuran kalau nggak salah 1 apa gimana gitu ya. Nah ini dia. Jadi ini barangnya. Alatnya tadi yang buat konversi 2G, 3G, GSM ke komputer, alatnya semua kayak gini dimasukin dalam komputer, udah dia bisa jadi BTS seluler. Jadi harganya cuma 1,5 juta rupiah. Oke, kita bisa bikin GSM base station. Jadi harganya 1,5 juta rupiah. Oke, nah saya kasih lihat struktur barangnya. Ini udah mulai masuk ke teknik banget ya, mudah-mudahan nggak terlalu bikin stres nih, saya udah mulai ngomong teknik. Jadi inti apa yang saya sampaikan kita bisa bikin sendiri. Oke, nah barangnya sekalian kasih tahu harganya. Nah mudah-mudahan Anda nggak sakit hati, abis ini ya. Biasanya orang udah kalau udah mulai tahu harga mulai sakit hati soalnya. Oke, ini barangnya harganya 1,5 juta rupiah. Kalau GSM doang ya, 2G itu 1,5 juta rupiah. Cuman barangnya itu kira-kira kalau mau lengkapnya nggak bisa 1,5 juta. Barang lengkapnya kira-kira yang ini nih, Range Network foto.
Ini barang lengkapnya kira-kira kayak gini. Barang lengkapnya seperti ini bentuknya. Tadi alatnya adalah yang ini, yuran tadi, yang ini bentuknya, tapi ini bukan yuran, ini beda. Ini ada dua, ini kelihatan ada dua colokan sih sebenarnya. Ini ada colokan yang agak ketutupan, satu lagi kebuka. Yang satu buat pemancar, satu buat penerima radionya. Pemancarnya dimasukin ke amplifier. Ini amplifier kalau nggak salah 5 watt yang ini amplifiernya. Sinyal melorot. Jangan khawatir lah, direkam sama teman-teman, nanti diupload ke YouTube juga boleh. Jadi pemancarnya masukin ke sini, oke. Kemudian supaya kita cukup pakai satu antena, ini ada yang warna hitam di balik sini, namanya duplexer. Jadi semua sinyal masuk ke situ, atau saya kasih gambar aja ya. Jadi ini sound cardnya saya ganti, ini kita ganti pakai SDR, oke. SDR yang tadi ya, yang yuran tadi bentuknya kayak gini. Ini kita tarik. Oke. Jadi pakai USB, ini kabelnya kabel USB di sini ya, USB. Udah masuk ke situ. Nah, sekarang di sini masuk ke amplifier nih. Ada amplifiernya. Jadi pemancarnya masukin ke amplifier. Nah, ini buat pemancarnya. Nah, di sini saya akan masukin ke duplexer. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini ada dua, ini buat penerimanya langsung masuk ke duplexer aja. Fungsi duplexer adalah supaya dua sinyal jadi satu. Pemancar sama penerima, ini ada pemancar sama penerima, ini penerima langsung, pemancar lewat sini, ini masukin jadi satu kabel aja masuk ke antena. Di sininya masukin ke antena. Oke. Sorry. Kenapa saya harus gambarin gini? Supaya kita bisa melihat harga, karena tujuan hidup kita kan supaya murah ya. Nah, saya kasih tahu harganya nih sekarang. Nih, komputer harganya, kita harga normal aja ya komputernya. Sebenarnya komputer yang kita pakai bukan komputer, ini komputer harganya 4 jutaan. Cuman kalau teman-teman makainya bukan komputer yang biasa, kita pakai komputer yang cuma pakai tegangan 12 volt. Jadi pakai aki pun bisa dipakai. Jadi harganya bisa 4 jutaan. SDR tergantung, kalau mau tadi 2G aja sekitar hampir 2 juta ya. Kalau 2G. Ini untuk 2G ya. Kalau mau mainan 4G, 5G, itu kita pakai alat yang harganya sekitar 20 juta. Ini kalau mau pakai 4G atau 5G. Ini harganya sekitar segituan, kira-kira. Oke. Kalau cuma 2G aja, cuma bisa nelpon sama SMS doang, kita alatnya lebih murah. Amplifier, nah ini mahal nih amplifier nih. Amplifier harganya sekitar 20 juta. Oke. Duplexer harganya sekitar 5 jutaan dapat sih. Sampai 10 juta aja ya, 10 juta biar gampang hitungnya. Nah, antenanya sekitar 5 juta lagi. Kalau beli 5 juta. Kalau bikin sendiri bisa sampai 1 jutaan. 1 juta kalau bikin sendiri. Oke. Ini harganya kelihatannya mahal semua ya. Kelihatannya mahal. Coba kita hitung. Oke. Kita hitung ya, kita hitung. Tadi kalau yang punya operator harganya, nih kalau kita lihat yang operator langsung ya. Operator, ini semua. Nah, di dalam komputer ini juga kalau kita mainan sendiri, dalam komputer ini juga dalamnya ada sentral telepon. Oke, jadi dalam komputer ini ada sentral telepon sama BTS selulernya jadi satu di situ. Kalau yang operator, sentral teleponnya terpisah. Mereka harus punya sentral sendiri sih. Nih, sebenarnya ada sentral telepon nih kayak gini. Ini ada sentral telepon. Bisa sih biasanya. Sentral telepon. Kalau dalam bahasa operator namanya core network. Kalau dalam bahasa zaman dulu sentral telepon lah kira-kira. Oke, nanti ini nyambung ke sini. Cuman kalau kita mau murah meriah, karena ini bentuknya komputer, ini juga komputer, kita jadiin satu juga bisa. Nah, operator solusi yang ini semua harganya
tanpa sentral harganya sekitar Rp 500 juta sampai dengan 1M per BTS seluler. Oke, per BTS. Jadi per ini ya, kalau kita lihat di sini BTS seluler. Oke, jadi per antena, satu antena ini ya satu BTS. Jadi satu antena satu BTS. Kadang-kadang bisa dua antena satu BTS. Nah ini di sini ada 1, 2, 3 BTS nih. Ini ada 3 lagi BTS. Jadi bayangin di satu tower itu bisa sampai beberapa miliar rupiah ditaruh di satu tower. Itu solusi di operator kayak gitu. Asal tahu aja di Tangsel sendiri BTS-nya ada 1000-an. Di Jakarta ribuan BTS. Jadi untuk Jakarta sama Tangsel sendiri, si Telkomsel dan teman-temannya harus naruh duit dalam hitungan triliun rupiah sih sebenarnya. Terus ya, jadi mahal banget. Makanya Anda harus bayar mahal. 300.000 per bulan segala macam. Bayangin kalau 300.000 per bulan kan setahun berapa, 3 juta, 4 juta. Tambahin ada usernya ada berapa puluh ribu orang, makanya mereka balik modal sih dengan walaupun mereka harus naruh duit berapa triliun rupiah, dengan segitu banyak user balik modal. Nah sekarang kalau kita bisa bikin sendiri, ini balik lagi ke urusan bikin sendiri, ini seru. Nah ini kalau operator segini dan jumlah BTS-nya saya tulis aja biar seru urusannya. Ada kira-kira 1000-an BTS di Tangsel. Di Tangsel sendiri segitu ya, towernya ada 1000-an lah, banyak. Kalau bikin sendiri. Kita hitung ya. Kita hitung di sini ya. 4 juta tambah 20 tambah 20 tambah 10. Oh, ada yang minta daftar hadir. Nah, itu ke Devi itu. Oh, Novi. Oke. Nah, ini kita hitung ya. Kalau bikin sendiri ya, 20, 20, 10, 5 tambah 4. Jadi kita 60 juta. Kalau bikin sendiri, harganya tinggal 10% dari itu. Rp 60 sampai 100 juta. Atau kira-kira 10% dari harga operator. Itu ya. Hati-hati nih, harganya tinggal 10%. Oke, ini ngeri nih urusannya. Sekarang bayangin kalau kita bisa bikin sendiri, harganya 10% dari harga operator. Beres ya. Nah, sekarang bayangkan. Anda tadi bayar per bulannya kan sekitar Rp300.000. Oke. Padahal kalau kita bisa bikin sendiri, harganya tinggal 10%. Jadi sebetulnya kalau kita bisa bikin sendiri, per bulannya aja kita nggak perlu bayar 300.000 perak, kita cukup bayar Rp30.000. Oke. Diulang cara berpikirnya. Bikin sendiri harga 100 juta, kalau operator harganya 1M, 1 BTS-nya. Supaya dia balik modal, kita harus bayar 300.000 rupiah. Jadi operator 1M bayarnya 300.000 perak per bulan. Sementara kalau kita 100 juta rupiah, berarti 10% operator, berarti sebenarnya kita cukup bayar 30.000 rupiah per bulan. Gitu ya. Jadi harga udah mulai jatuh nih sebetulnya. Kalau harga 100 juta gitu kan sebenarnya nggak mahal-mahal banget kalau dihitung sama Pemda, Pemkot segala macam, karena anggaran Pemda kan ordernya MM-an ya. Jadi kalau harga segini sebetulnya masuk ke anggarannya Pemkot. Kalau harus bikin wifi segala macam, kita bisa ganti sama ini juga bisa sih sebenarnya. Oke, jadi sebetulnya kalau ini bisa dianggarkan sama Pemkot, sebetulnya nggak usah keluarin pulsa. Nggak usah pulsa. Bisa nggak kita bikin kayak gitu? Bisa. Frekuensi yang kita pakai aja beda. Kalau di seluler, kalau yang operator kan di 900 MHz, 1,8, 2,3 GHz. Kalau yang mau buat Pemda yang tidak komersial, kita makanya frekuensi yang ini sebenarnya 3,3 GHz.
Perlu izin nggak? Perlu. Nah, yang seru dari ini semua adalah bagaimana cara izinnya. Nah, ini udah kebayang ya. Jadi dari sisi harga udah jatuh, bisa dinolin kalau pembelian alat-alat ini semua di cover sama anggaran. Kalau di desa, ini contoh yang real kejadian beneran di desa, kata kuncinya adalah Open BTS Papua. Kalau ini free. Ini anggarannya anggaran masyarakat sendiri nih. Kita lihat gambarnya. Ini gambarnya diambil sekitar 7 tahun yang lalu kalau nggak salah gambar ini. Udah lama pisan nih gambarnya. Oke. Ini gambar ini 7 tahun yang lalu. Ini gambarnya orang di Papua lagi masang BTS itu. Oke. Pasang BTS, ini BTS-nya. Ini kalau ngelihat gambar BTS-nya tuh yang kayak gini lah. Yang kayak saya kasih gambar tadi mana? Weh, Riz, masuk ke sini lagi dah, biar ingat aja. Riz Network, oke. Ya, masuk ke Open BTS lagi. Kalau ini cara ngompil, ngeri. Ini cara ngompil. Masuk sini foto biar kebayang. Nah ini gambar yang tadi kita lihat. Nah ini kalau yang kondisinya di Papuanya kayak gini, ini waktu dia bongkar. Oke. Nah ini waktu mereka masang. Jadi alatnya seperti ini, kotak warna putih kayak gini. Kemudian ada antenanya dan mereka tidak pakai tower, pakainya pohon. Ini benar-benar operasional. Hari ini sudah sekitar 8 tahun operasional. Oke. Jadi Indonesia adalah negara terlama di dunia yang berhasil ngoperasiin sendiri BTS oleh orang desa. Itu hanya ada di Republik Indonesia. Negara lain gagal semua. Gak bisa selama Indonesia. Indonesia paling lama berhasil ngoperasiin. Lokasinya ada di Bogadini, Papua. Ini mungkin biar pada tahu di mana lokasinya. Nih kalau kita masuk ke Wamena. Wamena adalah Wamena adalah kota di dataran tinggi di Papua, di Jayawijaya lah ya. Nih, di Wamena di sini. Nah, lokasinya di sini, Bokondini. Ini sekitar 9 jam naik mobil dari sini ke sini, ini 9 jam Bokondini sini, dan mereka masang di sini. Nah, ini awalnya yang 7 tahun 8 tahun yang lalu mereka masang di sini. Hari ini udah beberapa tahun beroperasi, mereka udah pasang di belasan desa. Kebetulan saya monitoring, jadi mereka pakai dana ini, iShift Asia. Ini nggak sengaja saya nemuin juga, teman-teman ini gila semua. Kita lihat ini ya, Respin Report. Ini Respin Report, coba saya lihat bentar. Ini saya lagi usul supaya Pak Ibnu, Pak Yopi, Novi, Devi coba masukin reportnya ini buat EV versi 6. Nah ini tahun 2018, jadi sekitar 2 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu, ini ada Yayasan Noken Baliem Mandiri Indonesia. Nah ini kalimat yang dipakai udah Noken Baliem. Ini kelihatan Papua banget. Dan mereka bikin community LTE di Papua, sudah selesai. Ini orangnya namanya David Hack. Ini orang Amerika, teman saya kebetulan. Yayasannya yanobama.org. Ini bisa ngelihat proyek implementasinya kayak gimana. Oke, ini dipasang. Ini BTS-nya dipasang di sana. Ini dia masang BTS, di bawahnya ini WiFi. Buat backbone-nya mereka pakai WiFi. Oke. Ini kira bentuknya. Ntar ada foto lagi nggak? Kayaknya fotonya cuma itu aja deh. Nah ini coveragenya mereka di mana aja, terus mereka pakai solar cell apa segala macam. Oke, sudah jalan di Papua dan ini adalah contoh dunia sih sebenarnya. Teman-teman itu akhirnya bikin jadi contoh di dunia, dan ini ada belasan desa di Papua yang teknologi yang dipakai adalah seperti itu, dan ini ada belasan desa di Papua yang sudah ngoperasiin. Oke, dan akibatnya kalau kita lihat ke Telekom Infrastructure Project,
Ini Telkom Infrastructure Project ini adalah kumpulan para pemberontak kali ya. Jadi di dunia juga ada aliran-aliran yang suka berontak. Kan kalau kita kenal ada seperti Nokia, Siemens, perusahaan-perusahaan besar banget ya, yang supply alat-alat ke operator, ke Telkomsel, XL dan sebagainya. Nah, di dunia juga ada perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil, mereka bikin aliansi, bikin gerakan namanya Telecom Infrastructure Project. Projectnya salah satunya adalah Open Core Network, ini buat bikin sentra telepon, sama Open RAN. Nah, Open RAN ini contohnya adalah yang ini tadi Open RAN. Oke, jadi kita bisa bikin sendiri. Nih Open RAN teknologi yang dipakai, bikin sendiri. Dan ini di Bokondini tadi ya, Bokondini, fotonya foto dari Bokondini langsung, dan mereka ngoperasi di sana. Oke, Indonesia jadi contoh lagi. Gila lah Indonesia kalau tahu mah, kalau menterinya tahu bahwa kita hebat mah harusnya terkagum-kagum. Jadi kalau udah masuk Open RAN, salah satu contohnya Indonesia sih sebenarnya. Nah, Papua sudah operasional, kita jadi contoh di Telkom Infrastructure Project. Saya bisa ngomong seperti ini, kalau saya diundang berapa kali sama makhluk-makhluk ini, diundang 2 kali paling enggak saya tuh. Sama Telkom Infrastructure Project diundang, saya juga diundang sama ini. Nah, ini ada ITF Gaya. Ini ada meeting lagi nih kalau nggak salah, bentar lagi di mana ya kemarin bilangnya. Terus mereka mikirnya orang tuh punya duit aja. No, bisa datang nggak ke sini? Lu sialan, lu datang. Ini kalau nggak salah di ini deh, di meeting yang akan datang kalau nggak salah di Recording stopped. Wes, recordingnya stop. Jadi meeting yang akan datang ada di ini apa sih namanya, di Jepang kalau nggak salah. Nah, ini ada 2 orang ini, Curtis Himmler sama Jane Coffin. Si Curtis ini adalah orang yang menjadi motor di balik ini semua. Ini motornya Curtis ini sebenarnya. Oke, Yasano Kerbalian Curtis. Di balik Curtis di Indonesia-nya ada Ono. Jadi Ono yang support Curtis di Indonesia. Kemudian dia jadi Global Access to Internet for All. Jadi mereka yang mendorong supaya kita bisa punya internet murah dan sebagainya. Contohnya selalu Indonesia, salah satunya. Oke, kira-kira gitu. Ini barangnya. Kebayang ya seberapa gilanya kita, dan kita bikin sendiri loh itu. Kalau yang si Curtis pakai sebagian dia bikin, sebagian lagi ngambil. Nah, teman-teman di Kominfo, Yopi, Fatah, dan teman-teman yang lain, ada Ibnu segala macam, mereka sudah bikin sentral teleponnya, sudah bikin. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya, ini ada sentral, ini ada sentralnya. Oke. Nah, ini sudah dibikin, catatannya bisa dibaca di sini semua sih sebenarnya. Ono Center 5G. Catatan-catatannya ada di sini. Untuk sentralnya ada di sini, software core network yang dipakai adalah Open 5GS. Ini yang dipakai sama Yopi. Yopi pakai yang ini, Open 5GS sudah jalan di sini. Jadi sentralnya pakai Open 5GS. Sementara BTS-nya bisa pakai seperti ini, tapi karena pimpinan pengen cepat. Ini kalau ini riset banget ya. Pengen cepat, ya mereka teman-teman lagi ngobrol sama salah satu vendor supaya, tapi vendornya bukan vendor yang Siemens dan sebagainya, vendor dari sini sih sebenarnya, Telkom Infrastructure Project, supaya bisa deploy yang cepat. Cuman karena kita kondisinya ada di kota, kita nggak berani ditaruh di outdoor, di luar ruangan. Jadi nanti kemungkinan besar kita akan pakainya dalam ruangan dulu. Frekuensi yang dipakai adalah 3,3 GHz. Jadi kita akan pakai 3,3 dalam ruangan supaya aman. Nanti tinggal minta izin ke Kominfo Jakarta, dan sebetulnya bukan minta izin sih sebenarnya. Kalimat yang lebih benar gini, Tangerang Selatan bisa jadi contoh untuk pemerintah kota atau pemerintah kabupaten di seluruh Republik Indonesia bagaimana caranya bisa bikin 5G sendiri untuk masyarakat di Tangsel. Kalau Tangerang Selatan Tangsel ya. Untuk di daerah lain kita bisa buat daerah lain. Dan ini karena kita pakai
private network 3,3 GHz, lebih gampang urusan izinnya. Dan kalau kita bikin tidak komersial, artinya masyarakat bisa akses gratis. Nah, ini ceritanya lebih gampang lagi. Jadi dan ini kan contohnya paling sederhana adalah WiFi kita juga dikasih gratis ke masyarakat. Jadi bagaimana caranya dengan teknik yang sama, ini WiFi gratis bisa dikerjakan oleh Tangsel dengan anggaran kota. Sebenarnya 5G juga kita bisa bikin gratis dengan anggaran kota. Nah, supaya Anda bisa akses bermanfaat, kalau saya cenderungnya kalau akses gratis jangan dipakai buat nonton YouTube aja. Nonton yang enggak, jangan, apalagi yang film-film yang ngaco-ngaco ya. Contoh sederhananya adalah seperti ini, Tangsel Belajar. Ini servernya ada di lantai 7 di Dinas Kominfo, dan ini anak-anak ini bisa diakses pakai WiFi. Sekarang kondisinya bisa pakai WiFi. Anak-anak bisa try out kelas 1, 2, 3 sampai kelas 12. Bisa fisika, bisa matematik, bisa IPS, bisa sejarah, geografi, ekonomi dan sebagainya, supaya ujiannya bisa bagus. Ini harapannya masyarakat Tangsel jadi bisa pinter, ini bisa dikerjain free dengan wifi-nya. Bayangkan kalau kita jadi punya kalau 5G free-nya bisa operasional juga, bisa pakai 5G juga bisa, tapi diarahinnya ke yang kayak ginian aja. Nah, ini kayaknya lebih ikhlas gitu, ngasih pulsa gratisnya lebih ikhlas. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini udah kebayang aplikasinya ya. Kalau dari sisi alatnya, nah sekarang saya ngomong alat tuh rada ngeri sedap sih, takut gimana. Mudah-mudahan udah kebayang dari tadi yang laporan yang ini ya. Ini kelihatan alatnya seperti ini. Alat ini antenanya ya. Cuman kalau kotaknya sendiri bentuknya kayak, sorry. Bentuknya kotak seperti ini. Nah, sekarang kita saya akan masuk ke detail alatnya sekarang. Jadi kalau ngelihat alat yang dipakai cuman ini aja, komputer biasa. Nah, ini SDR banyak pilihan sama. Jadi saya akan kasih lihat SDR-nya seperti apa, ampli sama duplexer, sama antena bentuknya kotak aja sih sebenarnya. Kalau bikin sendiri juga bisa. Nah, SDR-nya yang seru adalah di SDR. Kalau tadi kita makanya B210, B200 bentuknya seperti ini, yang ada di Kominfo bentuknya seperti ini. Ini yang bisa megang ya. Jadi di Kominfo bentuknya seperti ini. Kalau ada pertanyaan, dia 11 katanya. seru ya. Ya udah sini naik aja langsung ke lantai 3 nggak apa-apa. Jadi di lantai 7 ada alat ini. Ini alat buat bikin sinyal 5G-nya. Ini yang bisa megang baru 2 orang yang serius megang nih, cuman Yopi sama Fatah yang bisa megang ini. Saya harapannya sih bisa banyak yang bisa megang. Cuman yang benar-benar serius ya baru 2 orang ini. Harapannya lebih banyak lagi. Tapi ini harganya agak mahal. Oke. Nah, kalau mau murah bisa pakai Blade RF. Ini murah. Lebih murah, coba shopping ya. Sama. Ntar. Kok harganya sama nih 20 juta ya? Wow, berarti sama harganya. Sama harganya. Sama harganya Blade RF. Saya pikir lebih murah, ternyata harganya sama. Yang ini murah. Hack RF murah. 2 juta, ada yang 600.000, ada yang 2 juta, cuman yang ini nggak bisa dipakai buat seluler. Oke, jadi ada yang seperti ini bisa nggak bisa buat seluler. Apalagi jadi pilihannya Blade RF sama itu, apalagi iya sih ya harganya sekitar segituan lah. Jadi daerahnya sekitar 60 jutaan sampai 100 jutaan. Jadi kalau mau di cover pakai barang-barang, pakai anggaran dari pemerintah sih makanya. Nggak bisa pakai, kalau pribadi mahal banget, kalau pribadi. Kalau pemerintah masih ke cover kira-kira kayak gitu. Nah, amplifier sendiri, amplifier 5G, ini yang power kecil, dapatnya kayak gini ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini dia. Nih.
kayak gini bentuknya, amplifier bentuknya kayak gini doang. Cuman ini 0,5 watt. Ini buat power middle-nya aja ya, bukan power akhirnya. Power akhirnya biasanya kita makainya di 5 watt soalnya. Ini cuma 0,5 watt, harganya sejutaan, kira-kira kayak gitu. Harus cari yang power gedenya sih. Power gedenya bisa sampai 20-an sih. Jadi bentuk barangnya cuma kayak gini doang sih bentuk barangnya. Cuman kotak, udah gitu. Ini power kecilnya semua. Power gedenya nggak ada. Oke, jadi barangnya seperti itu amplifiernya. Nah, kemudian satu lagi duplexer. Bentuknya kayak gini sih duplexer. Harganya ini versi rendah nih. Harus ini VHF, UHF, harus cari yang 5G kecil barangnya sih. Nih daerah-daerah sini nih. Sekitar 2 jutaan berarti ya. Berarti saya kasih harga kemahalan dari 5 juta. Disuruh naik sendiri aja bongkok bawah ya. Oke, ini kira-kira dari situ. Jadi barang-barangnya kira-kira kayak gini aja yang dibutuhin sih. Oke. Solusi yang paling gampangnya tadi repeater sih. Repeater ini juga bisa dipakai repeater. Jadi solusi yang paling gampangnya adalah repeater, bukan BTS sih sebenarnya. Gitu. Oh, saya jadi host. Oke, bentar. Saya harus pindahin host. Bentar. Maksudnya kan ya. Oh, lampu mati di sana ya? Iya, Prof. Bentar, Devi teh mana? Kagak ada di sini. Novi adanya Yang kelihatan Novi nih ya? Masalahnya Iya, ini pakai handphone. jangan satu bang doang bang. Novi udah jadi co-host. Devi mana, Dek? Devi, oh ini dia Devi. Iya. Saya pindahin jadi host. Yes. Ada kesalahan teknis. Terima kasih, Prof. Bisa lo mati juga di sana, mantap. Oke, ada pertanyaan barangkali. Ntar kalau saya keterusan, saya takutnya ngomongnya jadi berat banget. Kalau ada pertanyaan yang rada enteng-enteng boleh, silahkan. Biar saya rada direm ngomongnya. Kalau enggak saya ngomongnya parah banget. Mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti. Gue ngeri kalau ngomong kayak gini sebenarnya. Kalau orang yang umum biasanya ngomongnya kira-kira kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Aman? Nggak ada? Oke. Sorry. Belum saya share ya. Saya share dulu. Oh, kalau lampu mati teh pindahnya ke yang ngomong jadi host ya, baru tahu saya juga. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada, secara umum kalau 4G, 2G, 3G, 4G kira-kira bentuknya kayak gini yang kita bisa bikin sendiri sih, secara umum seperti ini. Oke. Jadi secara umum 2G, 3G, 4G-nya kira-kira seperti ini. Nah, saya pengen ngasih solusi alternatif sih sebenarnya. Jujur kalau kita ngotot ke 2G, 3G, 4G, saya akan cenderung ngototnya ke Wi-Fi sih sebenarnya. Wi-Fi masih lebih murah daripada kita bikin kayak ginian. Kayak ginian lebih mahal sih jatuhnya. Kalau mau jujur ya. Jujur Wi-Fi lebih murah, cuman masalah dengan Wi-Fi jaraknya terbatas. Kalau ini kita jaraknya bisa 2 km, kalau Wi-Fi cuman 50 meter. Jadi makanya kita pakainya lebih banyak kayak gini kalau buat jarak jauh. Sampai 2 kilometeran kita lebih pakai peralatan seperti ini. Oke. Nah, kalau kita butuhnya ngomong pakai suara, cara yang paling ini saya akan ngomong ngaco banget ya. Saya akan ngomong ngaco banget teknologi alternatif. Wah, itu Devi atau Novi ada yang minta link absen. Sekalian minta ini harusnya, minta sertifikat. Yang membedakan jangkauan jaringan Wi-Fi dan seluler apa? Kenapa jangkauan seluler lebih jauh dibandingkan Wi-Fi? Jadi seluler tadi powernya 5 watt.
Saya pernah pakai seluler yang powernya 50 watt juga sih. Nih barangnya ini nih kalau mau tahu sih. Ini kalau ini yang 5 watt ya, ini kan 5 watt. Yang saya pakai yang 50 watt yang ini. Ini saya pakai juga nih 50 watt. Ini powernya 50 watt. Oke, jaraknya lebih jauh lagi, jangan khawatir. Kalau ini 50 watt beneran ya, jangan khawatir. Kalau WiFi itu powernya cuma 0,1 watt. Jadi yang masalah pertama memang powernya tidak dirancang buat jarak jauh, cuma segitu. Konsekuensinya peralatan WiFi yang ada di handphone, WiFi dalam handphone ya, WiFi dalam handphone, WiFi dalam laptop, semuanya dirancang untuk power 0,1 watt semua. Jadi rata-rata powernya memang dirancang 0,1 watt. Dengan kondisi power 0,1 watt, jaraknya cuma pendek. Kalau seluler dirancang untuk jarak jauh dia. Makanya tadi 5 watt. Handphone kita juga powernya bisa sampai 1 watt, 2 wattan. Handphone ya, handphone kita powernya bisa gede loh, hati-hati. Konsekuensi dengan power gede, hati-hati. Ini akan kerasanya kayak gini deh, paling kerasa handphone kita jadi handphone itu di dalamnya ada algoritma untuk ngatur power otomatis. Jadi powernya bukan 1 watt terus manteng terus di 1 watt, enggak, dia naik turun powernya. Dia naik turunin tergantung jaraknya. Jarak dari handphone ke BTS-nya berapa jauh. Kalau handphone ke BTS-nya dekat, dia powernya dikecilin supaya baterainya bisa hemat. Jadi makanya kalau ada BTS dekat kita bagus sih sebenarnya. Cuma orang kadang-kadang nolak BTS dekat rumahnya dia karena bisa pusing kepala. Nah ini kejadian kalau handphone kita jauh dari BTS, paling gampang gini deh, naik kereta antara Sukabumi Sukabumi lagi salah. Jakarta ke Cirebon kan ada lewat bukan Pekalongan apa sih, Cikampek ya, antara Cikampek Cirebon itu kebanyakan daerah apa sih namanya, sawah-sawah kayak gitu. Itu BTS-nya jauh-jauh tuh kalau di daerah antara Cikampek Cirebon itu jaraknya BTS jauh. Konsekuensi yang terjadi karena BTS-nya jauh, handphonenya akan naikin power dia. Jadi handphone kita akan naik power supaya bisa nyampe ke BTS tadi. Kalau BTS-nya udah pasti powernya gede ya, handphone kita akan naik power. Nah ini kelihatan kalau daerah situ kalau kita main data itu baterainya lebih cepat habis. Kalau kita ngomong itu kepala kita lebih pusing. Ngomong dengan handphone dideketin di kepala ya. Jadi ngomong handphonenya dekat kepala, bagus dah tuh. Karena kepala kita mateng sebetulnya. Jadi nggak rekomen sih sebenarnya handphone kalau ngomong dengan power gede. Kalau kita di daerah di sawah yang kayak tadi antara Cikampek sama Cirebon, kita ngomong handphonenya akan naikin power dan kepala kita akan merasa pusing. Jadi kalau tanda-tanda paling gampang kalau kepala kita pusing berarti powernya naik. Jadi itu yang bikin beda, terutama paling kerasa di power sih, powernya dinaikin sama dia itu beres ya. Cuman orang-orang Indonesia kan pinter-pinter ya, jahat-jahat juga, antara pinter sama jahat bedanya dikit sebenarnya. Orang Indonesia mah maunya gimana caranya bisa murah tapi bisa jarak jauh. Nah, akibatnya orang Indonesia WiFi kan 0,1 watt, 0,1 watt supaya bisa jarak jauh. Kita modifikasi di antenanya bikin antenanya gede. Jadi pakai antena. Nah ini yang kreasi anak-anak Indonesia, inilah antena wajan. Jadi dengan antena wajan ini, oke, ini yang penemu pertamanya Pak Gunadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Posisi agar ini ada berapa, tapi ini antena wajan buat bikin jarak lebih jauh ya. Jadi ini kalau kita lihat ke bawah ini buatan Indonesia semua lah bisa. Jadi kata kuncinya wajan bolik. Ini intinya WiFi yang cuma 0,1 watt, jaraknya bisa jauh. Nah ini pertanyaan dari Pak Ibnu, agar sinyal bagus di bawah BTS atau di mana? Kalau di bawah BTS-nya langsung sinyalnya nggak ada, kecil. Jadi harus ngerti yang namanya pola radiasi. Radiation pattern antena. Nah, pola radiasi itu kira-kira kayak gini bentuknya. Kalau antenanya antena omni itu bentuknya kayak donat. Kalau antena sektoral, kebanyakan yang dipakai di seluler sektoral ya.
bentuknya kayak gini. Nah ini paling gampang. Nah bentuk radiasinya seperti ini. Jadi pola radiasinya diarahin kayak gini. Jadi kalau di bawah sini langsung nggak ada sinyal sih. Sinyalnya nggak ada. Sinyalnya di daerah sini. Jadi dia ngerancangnya sinyalnya adanya berapa meter dari tower gitu. Jadi nggak di bawah tower langsung. Jadi berapa meter. Jadi ini yang bagus antara yang batas ini saya batas ini nih. Ini ada tulisannya nggak sih? Wait, sorry. Ini ada inner radius, ada outer radius. Jadi ada inner outer. Jadi yang bagusnya antara inner sama outer radius ini aja. Jadi tergantung si antenanya kita tiltnya seberapa derajat nih kelihatan nih inner sama outer. Di dalam sini jelek. Jadi bagusnya di situ. Ini beres ya urusan posisinya seperti di mana. Oke. Jadi urusan dengan tilt antena down tiltnya. Ini berapa derajat antenanya diturunin. Konsekuensi dari sini adalah cobain aja ke gedung-gedung di Sudirman pakai HP sinyalnya hilang di atas, nggak ada sinyal karena rata-rata BTS-nya itu diarahinnya buat orang yang pakai handphone yang ada di bawah bukan di atas. Jadi misalnya handphonenya posisinya ada di atas sebelah sini, ya nggak ada sinyal juga sih akibatnya gitu. Terus ya ini urusannya down tilt antena bisa dihitung posisi mana yang bagus. Ini dari Pak Ibnu, dari Pak Fat. Apakah jaringan seluler bisa jalan di frekuensi Wi-Fi? Kalau bisa, apa konsekuensinya? Sampai dengan 4G nggak bisa. Cuman yang 5G bisa. Parah nih yang 5G. Jadi 5G bisa. 5G juga bisa gini caranya. Jadi dia akan menggabungkan bandwidth yang ada di Wi-Fi sama di seluler jadi satu. Jadi kalau settingannya jago nih ya, alatnya juga bagus semua. Si 5G itu bisa si handphone kita dia punya sambungan 5G pakai frekuensi misalnya 2,3 GHz atau 3,3 GHz dan si handphone yang sama punya WiFi di 2,4. Akibat yang terjadi adalah kalau sistemnya bagus, settingannya benar semua, itu bisa total bandwidth-nya dijumlah antara WiFi sama 5G-nya. Bisa nyambung semuanya. Jadi bisa. Dan itu dipakai di 5G. Jadi 5G bisa seperti itu. Bisa main di WiFi sama bisa. Jadi WiFi sama 5G-nya digabungin bisa. Yang 5G ya, yang 4G enggak. Kalau mau digabungin agak ribet lah yang di 4G, 5G. Adakah cara lain agar jangkauan WiFi jauh selain pakai repeater WiFi? Oke, pertama repeater WiFi nggak rekomen. Jadi jadi repeater itu tidak rekomen sih sebenarnya. Kalau kepaksa kita bisa pakai repeater. Kenapa tidak rekomen? Karena ini masalahnya. Saya kasih tahu dulu masalahnya kenapa repeater tidak direkomendasikan sih sebenarnya. Oke, ini saya buang aja udah, nggak dipakai ya, buang. Nih, jadi ini kita misalnya punya handphone atau apa nih, ini HP atau laptop. Oke. Kemudian di sini punya ada access point. Ini bisa access point WiFi, bisa BTS seluler sama aja lah. Access point WiFi bisa BTS seluler, sah, dua-duanya boleh. Oke. Jadi pada saat kita nyambung di sini. Sinyal detan nih. Nah, ini ada detan. Detan. Konsekuensi detan adalah ada error, misalnya kita punya 10% error. Jadi detan karena ada error ya, 10% error. Ini kalau langsung nih laptop sini. Nah, kalau misalnya kita pengen lebih bagus sinyalnya, ini saya cabut nih. Kabel ini saya cabut. Delete, saya pasang repeater di tengah sini. Repeater. Nah, kalau diukur dari sini ke sini ada error. Misalnya errornya 7%. Pakai teks 7% error. Oke. Karena kondisi nggak bagus juga ada error juga. Dari sini ke sini ada error lagi nih. 7% lagi misalnya.
Sebetulnya, jadi kalau tadi langsung 10%, dengan repeater ada 2 error, 7%, 7%, totalnya 14%. Jadi sebenarnya errornya lebih tinggi. Pakai repeater itu bisa lebih tinggi, errornya hati-hati. Jadi kadang-kadang bisa nggak rekomen gitu pakai repeater ya. Karena error akan dijumlah. Error input sama error output dijumlah, totalnya jadi 14% error. Jadi sinyalnya malah nggak bagus sih sebenarnya. Nanti pakai repeat, kalau di wifi lebih masalah banget. Kalau di seluler dia ada kontrol buat ngatur waktu si handphone ini boleh transmit atau enggak, handphone ini boleh ngirim data enggak, jadi diatur waktunya. Kalau di seluler, kalau di wifi fasilitas itu nggak ada. Jadi rebutan frekuensi aja, siapa yang kalau lagi bengong frekuensi nggak ada yang pakai, dia pakai aja. Padahal kadang-kadang dia nggak bisa dengar yang lain, dia mancar, yang lain mancar, ya ini tabrakan di udara. Itu wifi. Jadi wifi errornya lebih tinggi daripada BTS sih, seluler. Jadi wifi nggak sebagus BTS sih sebenarnya. Nah sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Kalau untuk jangkauan wifi supaya lebih jauh, caranya saya bukan repeater. Kalau saya caranya adalah jadi kalau repeater yang kayak tadi ya, repeater yang 4G, 5G, wifi juga ada repeater wifi. Sama cara kerjanya kayak 4G, 5G tadi repeaternya. Kalau saya caranya supaya jarak jauh, ini repeater saya akan buang repeater, oke, akan dibuang. Ini saya buang dulu ya, buang. Ini buang. Oke. Jadi yang saya kerjain adalah saya pasang 2 access point, 2 biji. Ini AP access point WiFi. Di sini ada access point WiFi. Ini buat orang jaringan banget ya. Buat orang-orang yang jaringan, ini bisa dicolokin, belakangnya bisa dicolokin langsung nih. Sorry. Nih. Belakangnya WiFi, access point tapi bukan router ya. Access point, belakangnya bisa colok langsung ke belakangnya, jadi kayak bridge langsung. Nah ini parah ini bisa connect ke sini, terus yang dari sini connect ke sini langsung. Nah kalau ini tidak nambahin error ini. Kenapa tidak nambahin error? Kalau misalnya di sini errornya 7%, di sini errornya 7% lagi, nggak nambah dia. Jadi kejadiannya gini, kalau repeater, sinyal nggak dibagusin. Sinyal tidak diperbaiki kalau di repeater ya. Ini bedanya sama repeater. Kalau repeater, ini di sini ada error. Ini ada error 7% di sini. Kemudian sinyal yang dengan error 7% langsung diterbangin lagi, ditambahin lagi errornya 7% di sini. Ini sinyalnya langsung terbang. Jadi ada sinyal ke sini error 7%, langsung diterbangin ke sebelah sini 7%. Kalau yang kayak gini caranya adalah ini dari laptop ada 7% error masuk sebelah sini, nanti sinyal yang jelek-jelek dibuang sama dia. Jadi sinyal yang error dibuang, nggak akan diterusin. Jadi sinyal yang error tidak akan diterusin ke sebelah sini karena ini access point akan ngefilter hanya sinyal yang bagus yang dia bisa terima, sinyal bagusnya yang akan diterusin ke balik sini dan ini akan diterbangin dari sebelah sini. Jadi errornya ya udah, ini 7%, sini 7%, ya sebenarnya si access point ngeliat error 7% aja, ini ngeliat error 7% aja. Kalau yang repeater ke jumlah. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya access point sama access point disambungin kayak gini caranya gitu. Jadi kayak bikin 2 access point aja back to back dikasih. Kalau mau gila ini dikasih access point yang ada parabolanya, ini ada parabolanya jadi jauh banget. Access point jaraknya jauh banget. Cuman saya pernah waktu itu di Butan, waktu itu saya ke negara Butan jalan, diminta tolong sama Menkom Infonya Butan. Jadi saya jalan ke Butan waktu itu, orang Butan geblek gila dia, orang Butan. Kalau ini kan kita pakai access point, nah ini ada misalnya kita pakai ini bisa bikin lengkungan nggak bisa. Ya nggak bisa tiba.
Ya, pokoknya ini ada parabola di sini, ini ada parabola di sebelah sini ya. Nah, di Butan yang kejadian di Butan, dia bentuknya repeater, tapi gila dia repeaternya. Jadi bisa nggak saya bikin antena parabola ya? Upload frame, oh ini dia pen. Jadi di sini saya ada parabola di Butan, antena parabola. Di sini ada parabola. Oke. Yang kejadian adalah parabola sama parabola disambungin belakangnya koax saja langsung. Tidak ada radio apa-apa, tidak ada elektronik, tidak ada listrik sama sekali. Parabola gede, segede manusia. Parabola lebih gede daripada orang nih, lebih gede daripada orang. Sinyalnya langsung dari sini aja. Tapi ini bukan buat wifi, dia buat seluler, buat 2G. Waktu itu 2G ya, waktu itu masih zaman 2G. Jadi 2G masukin ke parabola ini, langsung lempar lagi ke sini. Tanpa elektronik sama sekali ditaruh di atas gunung. Akibatnya dia bisa punya repeater tanpa pakai power sama sekali. Parabola, ini kabel koax saja disambungin. Masih ada nggak ya? Rasanya sih saya masukin ke wiki saya. Mudah-mudahan ada di sini ya. Butan. Perjalanan ke Butan. Ini waktu saya sama si Butan gimana? Ini dia. Ini gelo. Ini dia. Ini nggak ada ininya ya, nggak ada listriknya. Di sini tidak ada listrik, jadi parabola ini sambungin ke parabola ini langsung. Saya ngeliat banget di belakangnya, ada nggak ya? Oh, cuma itu aja. Jadi parabola ini sambungin ke sini langsung. Dua parabola disambungin di belakangnya langsung. Saya ke belakangnya ngeliatin, benar kurang ajar. Jadi kabel koaxnya sambungin ke sini langsung. Jadi bisa kita bikin seperti ini. Cuman ini errornya ngejumlah ya, kayak tadi. Errornya jumlah. Cuman kita bisa bikin repeater yang murah banget sih dengan cara ini. Jadi kalau mau kita bisa, kalau di wifi kita bisa bikin kayak gini. Antena parabola. Semi grid ya. Kan wifi antenanya kayak gini semuanya. Bisa antena semi grid parabolik antena. Oke. Ini kan ada koaxnya belakangnya, ini koax. Masukin ke koax antena satu lagi. Jadi ini ada ini kayak gini. Nah, ini kayak gini gitu. Cuman ini dia pakai ini loh. Dia pakai access point di sini. Kalau kita agak gila, langsungin aja jebret. Coba bayangin aja ya. Ini antena ini 24 dB, ini 24 dB. Jadi totalnya kan udah berapa tuh? 50-an dB ya. Gede loh itu. Ini 50 dB, point to point. Oh, gede. Tenang aja jebret. Kalau mau gila jangan pakai antena kayak gini lagi, pakai antena ini. Pakai antena ini apa sih? Satelit. Yang ini, yang ini nih yang murahan. Ini 500.000 perak nih, antena kayak gini 500.000 perakan. Ganti aja ininya, LNB-nya diganti pakai LNB buat wifi. Oke, terus back to back. Cuman ini masalah gede, masalahnya adalah ini berat nih, urusannya berat. Dan ini kan ditaruh di atas tower, anginnya kenceng, jadi bisa goyang-goyang nih. Jadi kalau saya cenderungnya lebih ke antena yang semi grid ini, karena dia lebih gampang buat ditahan, nahan anginnya lebih bagus yang ini. Semi grid ini nahan anginnya lebih bagus daripada antena yang parabola yang seperti ini ya. Parabola yang jaring itu nahan anginnya setengah mati, bisa kelupas sama angin kan. Kalau yang ini kan enggak, dan angin lewatnya lebih lancar di yang antena kayak gini. Jadi kalau saya cenderungnya kayak gini. Kalau mau lebih kuat lagi ya boleh aja dipasangin ini ya, dipasangin access point di belakangnya ini. Bisa pakai Ubiquiti, bisa pakai bulat. Jadi salah satu favorit saya adalah Ubiquiti bulat. Harganya murah ini mah, 1 jutaan lah kalau nggak salah. Ini kayak gini, bulat ini pasangin ke antena parabola yang tadi. Terus ini ada kabel LAN-nya, masukin ke kabel LAN satu lagi. Jadi ini ada 2 bulat, kasih antena. Bulat itu kan powernya sekitar 20 dB ya. Jadi 20 totalnya satu sisi itu 40,
40-an lah, 40 tambah 40 jadi totalnya bisa 80 dB total. Penguatannya sekitar segituan kira-kira. Jadi oke banget sih sebenarnya. Oke. Ini udah dari Yopi. Ada lagi nggak di bawah? Oh, jaringan Li-Fi. Oke, kita lihat dulu Li-Fi itu apa biar yang lain pada tahu ya. Jadi ada Wi-Fi, ada Li-Fi. Oke. Li-Fi itu apa? Nih bisa dilihat di sini. Cuma ini masalah gede sih sebenarnya. Jadi dia pakainya cahaya kayak laser lah, cahaya, terus bisa komunikasi. Jadi kalau Wi-Fi kan sebenarnya sama aja, semua pakai frekuensi. Cuman kalau Wi-Fi pakai frekuensi radio, kalau Li-Fi pakai frekuensi cahaya, kira-kira kayak gitu aja sih. Cuman yang jadi masalah dengan Li-Fi ini adalah keklik jadi lem. Dia pakai cahaya. Oke. Ini katanya bisa 224 gigabit per second, kira-kira kayak gitu. Cuma jaraknya pendek banget loh, hati-hati. Jadi Li-Fi itu jaraknya pendek, ordernya meter, bukan itu. Jadi Li-Fi itu jaraknya pendek banget. Jadi kalau untuk dalam ruangan jarak pendek masih oke. Kalau kita yang di lapangan, kita makainya gini nih, outdoor laser. Jadi makainya laser, tapi jarak jauh, communication. Optical air. Nah ini optical air laser communication. Coba lihat gambarnya. Jadi bentuknya kayak gini. Tapi titiknya harus nggak gerak ya. Titiknya harus tidak gerak. Terus kita komunikasi pakai alat kayak gini dengan titik tidak gerak. Kalau titiknya gerak ya dia harus berubah-ubah nih, otomatis semuanya. Jadi kalau ini bukan Li-Fi, ini lebih apa sih tadi, free air, open air laser. Jadi bukan Li-Fi yang ini, dia laser. Kalau Li-Fi itu bisa kita bisa gerak-gerak, terus jaraknya pendek, kira-kira kayak gitu. Kalau yang ini laser dan kecepatannya dia gigabps sih. Kalau tadi kan cuma 200-an mega ya. Kalau ini gigabps, kalau yang outdoor ini, laser ini. Nah ini kayaknya mau dipakai juga sama si Starlink, juga pengen pakai kayak gini-ginian sih si Starlink, kayaknya sih, tapi nggak tahu lah. Ada cita-cita ke arah situ. Jadi pilihan yang lebih kencengnya saya lebih ke open air optical laser communication, lebih ke arah situ. Oke. Cuman yang masalah dengan laser jarak jauh outdoor seperti ini adalah cahaya itu kalau kena air itu jadi bias, jadi terpencar kemana-mana. Jadi agak susah kita buat ngarahin cahayanya. Kalau ada embun, ada kabut, itu jadi masalah gitu. Ada awan, masalah. Kan cahaya nggak nembus kan, awan, kabut kan cahayanya hilang. Jadi kita punya masalah dengan cahaya seperti itu. Makanya kalau di laser kita cenderung pakai fiber optik, pakai kabel fiber optik, kira-kira kayak gitu. Ini dia, kita lebih cenderung kayak gini kalau. Dan hari ini drop cable ini harganya murah sekarang, harganya Rp800 per meter, jadi murah banget sih. Pakai drop, anak-anak pada pakai drop cable kayak gini sih, belinya meteran, parah gitu. Kira-kira gitu ya urusan Li-Fi dan teman-temannya. Jadi kalau suruh milih, saya hari ini saya masih pakai Wi-Fi cenderungnya. Kalau pilihan hidup, saya akan cenderung Wi-Fi soalnya masih murah barangnya, kita bisa modif segala macam buat jarak jauh gitu. Alat favorit saya lebih ke Ubiquiti ya, sekarang campuran lah Ubiquiti sama Mikrotik 2 itulah. Ubiquiti yang Air Max ya, yang murah.
Nih kayak gini-gini lah, nih begitu yang Air Max ini yang murah lah, dengan kecepatannya bisa sampai 450 Mbps. Nih 450 Mbps yang Air Max kayak gini. Kalau mau yang buat jarak jauh dan kenceng, bisa pakai Air Fiber, kecepatannya bisa di atas 1 Gbps lah, kira-kira kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kira-kira kayak gini makhluknya. Yeah. Kalau mau ngelihat yang jauh-jauh, saya kasih coba lihat. Kayaknya nggak ada di situ deh. Ntar, saya kasih lihat contohnya teman-teman di yang jauh beneran ya. Rekornya Indonesia. Kalau nggak rekor dunianya lah. Kalau ngeliat rekor dunianya, silakan masuk ke wndw.net. Ini wifi jarak jauh ya, jarak jauh bisa lihat masuk ke wndw.net. Di sini ada library, ada translation, ke bawahin. Ini ada Indonesia translation, bisa diambil terjemahannya. Nah sekarang ini kalau nggak salah di bagian bawah di case studies-nya. Ini ada yang jarak jauh 300 km, dia nyambung sih. Ini dia. Ini dia. Ini dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, di Venezuela. Ketinggian ini ini dia bikin jaringan di situ. Ada yang penutupnya lagi di atasnya, berarti sebelum ini ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Pakai doa nih. Dia bisa 300 km. Oh, nggak ada lagi, nggak nemu. Oh, ini kayaknya. Oh. Nah, di sini diterangin cara ini ya. Cara buat ngerancang panel surya, power supply pakai matahari gimana, perhitungannya kayak gimana, diterangin semua di sini. Ini bahasa Indonesia, jangan khawatir udah. Yang nerjemahin lagi ngomong. Yang nerjemahin saya sih soalnya. Oke, bentar, saya lagi cari yang Andesnya itu. Ini dia, nih, dia pakai antena apa sih namanya? Pakai antena TV, jadi antena parabola TV. Ininya dikasih wifi-nya taruh sini, terus dia nyambungnya jaraknya 300 km-an. Mana nih? Sedikit elevasi, ada jaraknya nggak ya? Harus dibaca-baca lagi. Saya lupa kalimat jaraknya di sebelah mana. Dan ini masih pakai alat yang zaman dulu ya, pakai WRT 54G. Oh, 380 km nih. Oke. Jadi mereka berhasil sampai jarak 380 km. Di Indonesia kita berhasil nyambungin satu linknya itu 150 km. Paling jauh itu yang kita berhasil. Itu antara Manado ke Ternate. Di tengah ada pulau, kita nyambung ke pulau itu 150 km, dari pulau nyambung lagi ke Ternate 150-an km. Jadi totalnya 300 km, cuman kita 150, 2 kali 150. Kalau ini satu sambungan 380 km. Jadi ini yang terjauh di dunia sampai hari ini dia yang paling jauh di dunia. Kebetulan saya kenal orangnya nih, si Carlo. Ini orang gelo, ini orang Itali gila lah, pokoknya kacau.
Dia ya mainannya kayak gini. Nah ini biang di belakangnya adalah Eric Brewer, itu dari Berkeley. Eric Brewer adalah guru dari Curtis tadi yang ada di Gaia itu. Curtis muridnya dari Eric Brewer. Ya kenal semua lah, di antara kita kenal satu sama lain semua. Gitu kisahnya. Beres ya? Mudah-mudahan bisa kebayang. Ini buat Yopi dan yang lain, kalau emang mau baca-baca silahkan ambil buku ini nih. Saya taruh di chat lah. Everyone. Dah. Silakan bukunya diambil, itu bisa ditaruh di chat. Nanti buku 5G-nya yang ditulis oleh Yopi, Fatah dan banyak orang, mudah-mudahan dalam beberapa bulan depan akan diterbitkan oleh Andi, publisher di Jogja. Jadi yang menulis adalah Diskominfo Tangerang Selatan. Belum ada di Diskominfo yang lain yang bisa nulis 5G, hanya Tangsel yang bisa nulis 5G. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini udah jam 11:30 ya. Ntar pada dikejar buat masuk surga kan harus sholat di masjid. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan sudah bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penyampaian materinya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, berkah dan menjadi amal jariah. Amin ya Allah. Oh ya, jangan lupa nih mengisi presensi dan dimohon untuk mengaktifkan video untuk foto bersama. Ayo semuanya. Dah. 1, 2, 3. Lagi. Oke, 1, 2, 3. Bis banget nih Bapak. Oke, karena tadi diawali dengan baca basmalah ya, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, saya selaku MC